warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Forecast KPPPM 4. Kali ini kawan pajak ketemu saya, Asti. Dan pada siang hari ini saya sudah ditemani oleh Pak Roni. Ya, selamat siang, dan juga Mas Jonet. Selamat siang, Kak Pajak. Sehat-sehat semua ya, Pak Roni. Alhamdulillah. Oke, kita di Forecast kali ini akan membahas sesuatu yang baru, yang benar-benar masih fresh ya Pak ya. Fresh banget, yaitu ada fitur-fitur baru di aplikasi Ibupot PPh pasal 21. Nah ini mungkin kawan pajak udah cek nih forecast sebelumnya, kita bahas PP 58 tahun 2023 dan juga ada PMK 168 tahun 2023. Nah forecast ini masih nyambung nih dengan yang sebelumnya ya gitu. Kalau sebelumnya kita sudah bahas tarif baru PPh pasal 21 gitu, ada tarif pasal 17 dan juga ada tarif efektif rata-rata atau TER gitu. Kemudian di PMK 168 juga dibahas mengenai petunjuk pelaksanaan menghitungnya gitu. Nah sekarang kita akan bahas fitur baru dari aplikasi untuk pelaporannya gitu. Di sini udah kelihatan ya, ada Ibupot ada 2126, ada QR code yang bisa di scan gitu ya kawan pajak untuk download manual booknya, karena ini aplikasi yang baru tentu banyak hal baru gitu ya, jadi DJP sudah manual booknya gitu. Baik, langsung saja mungkin kita akan langsung tanya-tanya mengenai fitur baru, tapi tentunya sebelum fitur baru kita mungkin bisa cek di slide ya. Langsung ke aplikasi, tadi sudah disebutkan DJP sudah menyiapkan manual book gitu ya. Manual book kira-kira bentuk isinya tuh seperti ini gitu, mungkin Pak Roni dulu bisa dijelaskan Pak. Apa aja sih yang disebutkan di manual booknya itu gitu, menu-menu aplikasi ini? Jadi di table of content ini ada, pertama ada login, yang kedua ada dashboard, ketiga ada menu bukti potong, lalu ada SPT masa dan menu pengaturan. Jadi kebetulan buku ini udah versi yang kedua. Nah, perbedaan versi pertama dan kedua itu, kalau versi yang pertama itu belum ada menu download bukti potong. Nah, di sini ditambahkan di menu bukti potong, di bab menu bukti potong. Sedangkan menu posting itu yang tadinya di menu bukti potong dipindah ke SPT masa. Tambahan lagi ada di menu pengaturan, yaitu buat out key. Jadi itu saja sih perbedaan antara buku baru dengan buku lama. Nanti mungkin akan lebih jelas setelah kita bahas. Baik, tadi itu sekilas gambaran manual booknya gitu ya. Kalau sekarang ke Mas Jonet nih, Mas Jonet, ketika kita akan melaporkan gitu ya, akan membuat buku potong segala macam, pasti ada alurnya ya. Mungkin bisa dijelaskan ke Mas. Baik, Bu Asti, terima kasih. Jadi untuk Ibupot PPh pasal 2126 ini terkait dengan alur ya, alur aplikasi ini, kalau Bapak Ibu kawan pajak sekalian sudah pernah menggunakan aplikasi Ibupot Unifikasi, jadi alurnya hampir sama gitu. Jadi nanti dimulai dari pembuatan bukti potong ya. Jadi pembuatan bukti potong ini ada dua metode, yaitu key in ya, jadi diinput satu-satu, dan ini kalau misalkan kawan pajak mengelola karyawan yang banyak mungkin kurang nyaman ya, jadi harus ya, bisa menggunakan metode yang kedua, jadi melalui skema import format Excel gitu ya. Kemudian alur yang berikutnya adalah posting. Jadi bukti potong yang sudah tadi berhasil dibentuk, apakah itu tadi melalui input satu-satu maupun melalui mekanisme import, bukti potong tadi harus diposting ya, Bapak Ibu kan pajak sekalian. Karena apa? Karena nanti supaya bukti potong tadi bisa masuk di draft SPT masa yang bersangkutan, SPT PPh pasal 21 ya. Termasuk juga nanti kalau misalnya Bapak Ibu melakukan pembetulan bukti potongnya sepanjang belum disubmit SPT-nya, jadi bukti potong ini masih bisa dibetulkan. Jadi setelah melakukan pembetulan, jadi bukti potong ini yang sudah dibetulkan itu juga harus diposting kembali supaya yang masuk di draft SPT masa PPh pasal 21 nanti adalah bukti potong yang benar. Kemudian yang kedua adalah pembayaran ya. Jadi tadi sudah menghasilkan draft SPT, kemudian di sini kawan pajak atau Bapak Ibu bisa melakukan check and recheck. Jadi kalau misalkan PPh pasal 21, hitungan PPh pasal 21 yang dihasilkan sistem itu sudah benar ya, jadi Bapak Ibu harus punya
perhitungan sendiri yang benar gitu ya. Jadi nanti bisa di cross checkkan jika PPh pasal 21 yang harus menjadi kewajiban yang harus di-store oleh Bapak Ibu itu hitungannya sudah benar, sudah sesuai dengan hitungan Bapak Ibu, nanti bisa ke langkah berikutnya yaitu pembuatan kode billing ya. Jadi untuk kewajiban penyalurannya ke bank harus dibutuhkan kode billing. Jadi kode billing ini nanti bisa dibuat di aplikasi eBupotnya. Jadi cukup bisa langsung menggunakan menu kode billing yang sudah terintegrasi di aplikasi eBupot. Setelah itu baru kemudian berdasarkan kode billing tadi melakukan pembayaran ke bank untuk mendapatkan nomor NTPN. Nah, nomor NTPN ini nanti bisa direkam di aplikasi eBupot sebagai bukti pembayaran. Apabila NTPN yang direkam tadi valid, maka Bapak Ibu bisa ke tahap berikutnya yaitu melakukan submit SPT. Kalau submit SPT-nya tadi sudah, maka Bapak Ibu akan mendapatkan bukti penerimaan elektroniknya sebagai dasar Bapak Ibu sudah melakukan pelaporan SPT masa 21. Aplikasi eBupot 2126 ini kan beda dengan yang sebelumnya ya. Sebelumnya kan dia ISPT gitu, berbasis aplikasi harus diinstal. Kalau ini kan web based ya. Web based artinya harus diakses melalui DJP online gitu. Mungkin Pak Roni bisa jelaskan gimana cara loginnya, kemudian karena kan ini nggak langsung muncul ya Pak di menu kita kalau kita belum aktifasi, mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, jadi pertama ya tentunya login di alamat djponlinepajak.go.id ya. Lalu isi NPWP, lalu password, captcha, lalu login ya. Setelah itu nanti akan masuk ke menu berikutnya dan pilih menu profil ya di nomor 2 di atas. Nah, setelah itu nanti ada terbuka layar baru yang di sini. Ada tombol aktivasi fitur di pojok kiri bawah. Nah, yang nomor 6. Klik aktivasi fitur, akan muncul aktivasi fitur, lalu bisa dipilih yang judulnya eBupot 2126. Nah, jadi klik yang centang, lalu klik ubah fitur layanan. Setelah proses ini nanti akan terlogout secara otomatis, lalu nanti akan bisa login lagi, dan setelah login langsung muncul menu yang baru. Nah, menu yang baru ini ada bahwa ini udah bisa nih, udah kebuka nih, ada ikon eBupot 2126-nya seperti itu. Ikon itu baru muncul setelah kita aktivasi gitu setelah ya? Kita aktivasi, logout otomatis, login lagi, lalu akan muncul ini. Lalu kita pilih lapor sekarang, lapor, lalu pilih pra pelaporan dan klik yang eBupot 2126 seperti itu. Lalu nanti akan muncul dashboard. Nah, dashboard ini ada 4 menu, yaitu dashboard, bukti potong, SPT masa, pengaturan. Baik, mungkin itu sekilas sampaikan. Jadi di situ kelihatan ada 4 menu gitu ya. Ada menu dashboard. Dashboard sendiri ini mungkin bisa dijelaskan Mas Yonet? Iya, kalau menu dashboard ini hanya bisa diakses ketika kawan baca atau Bapak Ibu sekalian menggunakan role user utama. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan role user perekam, ini menu dashboard tidak akan muncul gitu ya. Jadi informasi yang ada di dashboard ini kurang lebih ya terkait dengan riwayat pelaporan SPT pasal 21, 26 yang sudah Bapak Ibu lakukan ya. Di situ nanti ada informasi terkait bukti penerimaan elektronik, kemudian SPT masanya normal atau kebetulan, dan tanggal kirimnya. Ya, jadi ini sangat membantu sekali bagi kawan pajak yang ketika kawan pajak lupa gitu ya, misalkan untuk masa Januari apakah sudah melakukan pelaporan atau belum, nah ini bisa nanti dilihat di dashboardnya itu ya. Atau kawan pajak ingin melakukan pembetulan, lupa pembetulan yang keberapa, ini bisa dicek di menu dashboard ini ya. Jadi itu pasti. Oke, kita udah lihat menu-menunya ya. Sekarang kita ke inti yang mau kita bahas nih Pak. Apa saja sih fitur baru di aplikasi 2126 versi 1.2 ini? Ya, jadi di versi yang baru ini ada beberapa penambahan fitur ya. Yang pertama adalah pembuatan bukti potong A1 ya. 1721 A1. Dari namanya 1721 A1 kita teringat bukti potong untuk pegawai swasta. Jadi ini benar bukti potong. Kenapa harus dibuat bukti potong? Karena memang
bukti potong 1721A1 ini adalah untuk pemotongan masa pajak terakhir di mana pegawai tersebut bekerja di sebuah perusahaan. Ini untuk kasus di mana pegawai tersebut ingin pindah bekerja ke tempat lain seperti itu. Jadi harus langsung dibuat bukti potong 1721A1-nya. Nah, jadi sekarang sudah ada fitur untuk pembuatan bukti potong 1721A1 yang sebelumnya di versi sebelumnya belum ada. Yang kedua adalah penambahan akumulasi penghasilan bruto. Jadi ini sebenarnya bukan merupakan fitur tapi merupakan kolom isian di bukti potong PPh final dengan kode objek pajak 2140101 untuk pesangon dan 2140102 untuk pensiun. Yang ketiga ini menu fitur pembuatan outkey untuk wajib pajak yang menggunakan layanan PJAP, yaitu penyedia jasa aplikasi perpajakan untuk pembuatan bukti potong, pelaporan SPT massa seperti itu. Yang keempat adalah daftar bukti potong yang hanya menampilkan status bukti potong yang masih aktif. Jadi ini sebuah klarifikasi bahwa yang tampil di daftar bukti potong itu hanya bukti potong yang statusnya masih aktif. Yang di-delete atau dibatalkan tidak akan muncul lagi. Yang kelima, ada fitur baru yang bisa digunakan oleh user perekam berupa generate kode billing tadi yang sudah dijelaskan Pak Jonet. Jadi tidak perlu keluar aplikasi untuk generate kode billing dan juga rekam setoran. Dan yang terakhir, user perekam ini juga bisa mendownload bukti potong secara massal ya lewat menu tersendiri. Tadi ada 6 ya, ada 6 kurang lebih penambahan fitur. Mungkin yang pertama bisa dijelaskan Mas Jonet mengenai penambahan pembuatan bukti potong jika pegawai ini berhenti bekerja di tengah tahun sebelum Desember berarti ya. Baik pasti. Jadi untuk di aplikasi e-Bupati yang versi terakhir ini sudah ditambahkan pembuatan bukti potong tahunan ya, A1 1721 A1 tahunan. Bukti potong ini juga bisa digunakan untuk pegawai tadi ya yang berhenti bekerja di tengah tahun gitu ya. Jadi apa saja yang perlu diinput di bukti potong 1721 A1 tahunan ini? Yang pertama, di bagian pertama itu adalah terkait dengan identitas wajib pajak yang dipotong. Jadi nanti di situ silakan diinput NPWP-nya, NIK-nya, terus PTKP-nya ya dan sebagainya. Kemudian bagian yang kedua adalah rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Nah, pilihannya di situ kode objeknya hanya 2 di bukti potong tahunan ini, yaitu pegawai tetap dan penerima pensiun yang pembayarannya dilakukan secara berkala ya. Kemudian tahun dan masa pajak. Nah, tahun dan masa pajak ini periodisasi penerimaan penghasilan ini. Jadi kalau misalkan asumsinya pegawai itu bekerja penuh 12 bulan ya, berarti kan periodenya Januari sampai dengan Desember gitu ya. Kemudian berikutnya di bagian data penghasilan masa pajak terakhir. Nah, di situ ada penghasilan bruto. Nanti diisikan penghasilan bruto itu untuk masa pajak terakhir saja. Jadi kalau misalkan masa pajak terakhirnya di bulan Desember, berarti penghasilan bruto di masa Desember saja yang diisikan di situ. Karena nanti angka itu akan muncul di SPT Induk PPh pasal 21 masa Desember ya. Dan bagian berikutnya adalah data penghasilan setahun ya. Di situ ada jenis penghasilannya ya, ada gaji, ada tunjangan ya, dan tunjangan lain sebagainya. Terus ada honorarium, premi asuransi, bonus dan sebagainya. Di situ silakan di situ diinput ya, jenis penghasilannya ya, data penghasilan setahunnya itu ya. Kemudian dari data penghasilan setahun ketemu penghasilan bruto setahun ya, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat boleh dikurangkan gitu ya, misalnya biaya jabatan, iuran pensiun atau zakat dan sejenisnya itu. Maka setelah dikurangi itu baru kemudian ketemu penghasilan neto gitu ya. Nah, kemudian setelah penghasilan neto mendapatkan penghasilan kena pajak dikurangi lagi dengan PTKP setahun ya. Baru kemudian perhitungan pasal 21-nya di bagian bawah, ada di bagian bawah itu di situ ada jumlah PPh netonya berapa, penghasilan
neto masa pajak sebelumnya. Ini penghasilan neto masa pajak sebelumnya ini adalah penghasilan neto masa pajak selain masa pajak terakhir ya. Jadi kalau pemotongnya itu membuatkan bukti potong bulanan, itu nanti datanya akan muncul di situ, akan muncul secara sistem, akan ditampilkan di situ. Jadi tinggal klik tombol ambil data, itu nanti akan muncul. Kemudian dikurangi lagi dengan pasal 21 yang dipotong masa sebelumnya dan sudah dilunasi di masa sebelumnya juga. Ini terkait kalau misalkan karyawan atau pegawainya bekerja di dua pemberi kerja atau lebih gitu ya. Jadi bukti potong A1 tahunan yang sudah dibuatkan oleh pemberi kerja sebelumnya itu nanti juga akan muncul di menu ini ya. Baru kemudian PPh pasal 21 terutanya ketemu di situ ya. Dan untuk menghitung PPh pasal 21 terutang, kawan-kawan tidak perlu menghitung secara manual karena secara sistem itu sudah dihitung secara otomatis. Jadi nanti pastikan data yang diinput ya, ada data yang benar sehingga nanti perhitungannya bisa benar gitu ya. Nah, setelah dihitung dengan menggunakan tarif PPh pasal 17 ya, maka apabila ternyata hasilnya kurang bayar, maka di masa itu juga pemotong wajib menambah nilai pemotongannya untuk menyetorkan kurang bayarnya tadi di masa Desember tadi. Demikian juga sebaliknya, kalau misalnya PPh hasilnya itu adalah lebih bayar, maka kelebihan pemotongannya itu pemberi kerja wajib untuk mengembalikannya di masa Desember juga. Tadi udah lengkap sekali penjelasan Mas Chandra. Sekarang saya mau tanya tentang penambahan fitur yang penambahan akumulasi penghasilan bruto. Mungkin bisa dijelaskan pada kawan pajak. Ya, jadi ini sebenarnya bukan penambahan fitur, tapi cuma kalau aja di Excel ya, file Excel yang bisa diimpor untuk pemotongan bulanan ya. Jadi ada kolom baru ya. Nanti kita lihat kolomnya seperti apa. Tapi pertama-tama kita lihat dulu di menu bukti potong, diklik menu bukti potong, lalu di sini lalu bisa dipilih petunjuk pengisian yang ada kolom kuning itu di atas kiri. Setelah diklik petunjuk pengisian, maka akan muncul pilihan untuk mengunduh format Excel-nya apakah bulanan atau tahunan ya di sini. Nah, setelah diklik yang bulanan nanti akan muncul ya. Nah, ini sebenarnya QR code untuk mengunduh template impor Excel bulanan, yang kiri dan yang kanan itu tahunan. Setelah diklik ya Excel-nya udah di-download, dibuka, nanti akan muncul beberapa sheet ya, ada sheet rekap, sheet 21, sheet 26 yang di bawah nih, dan juga referensi daftar wajib pajak, ref daftar kode negara, dan ref daftar PTKP. Nah, pengisian kolom akumulasi penghasilan bruto itu ada di sheet 21 dan di kolom P. Jadi diisi apakah terdapat akumulasi penghasilan bruto sebelumnya, jika ya diisi ya, jika tidak diisi tidak, dan berapa nilainya diisi di kolom key. Terima kasih Pak Tony. Selanjutnya untuk yang menu baru terkait autentikasi, mungkin bisa dijelaskan Mas Syahri. Ya, untuk Outkey ini juga termasuk salah satu menu yang ditambahkan di buku terakhir ya. Jadi menu Outkey ini semacam menu autentifikasi. Jadi kalau kawan pajak mempercayakan pembuatan bukti fotonya melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan atau PJAP, ini nanti pasti akan diminta kode autentifikasinya. Jadi jangan khawatir, nanti di menu di aplikasi e-Bupot ini sudah disediakan menu untuk generate kode autentifikasi ini. Jadi tinggal klik tombol minta ini tadi, maka sistem akan menggenerate nomor atau kode autentikasi. Kode autentikasi ini sangat diperlukan untuk agar aplikasi yang ada di PJAP itu bisa tersambung dengan aplikasi yang ada di DJP. Baik, selanjutnya ada penambahan fitur yang keempat. Ya.
Jadi sebenarnya ini bukan fitur juga, tapi ini lebih sebuah disclaimer bahwa apa yang tampil di daftar bukti potong adalah memang bukti potong yang berhasil direkam, bukan bukti potong yang sudah dibatalkan atau di-delete seperti itu. Jadi ada kepastian buat para user perekam bahwa apakah yang ditampilkan di sini itu sudah sesuai dengan kondisinya atau belum. Jika memang ada yang kelebihan daftarnya bisa di-delete. Artinya yang hapus batal tidak mungkin muncul di sini gitu ya? Iya, Disempurnakan. yang bukti potong yang hapus batal tidak mungkin muncul di sini. Baik, untuk selanjutnya nih, penambahan fitur yang kelima, bisa generate kode billing dan rekam setoran user perekam. Ya, di aplikasi buat versi terakhir ini juga untuk user perekam sebelumnya hanya bisa membuat bukti potong saja. Jadi di versi terakhir ini juga ditambahkan rekam bisa membuat kode billing dan juga bisa merekam bukti pembayaran NPPN. Ya. Baik, tadi sudah ya generate kode billing oleh user perekam ditambahkan untuk memudahkan tentunya. Dan selanjutnya adalah yang penambahan fitur yang terakhir Pak, bisa download bukti potong secara massal. Mungkin bisa di Ya, jadi ini memang baru menunya, jadi di buku manualnya juga baru penjelasannya. Jadi untuk download itu memang bisa dilihat di sini di menu bukti potong ada sub menu download khusus ya di pojok kanan atas ya. Nah di situ di nomor D itu tinggal diklik, nanti user perekam bisa melakukan download secara massal. Jadi kadang-kadang download ini dibutuhkan di masa pajak berikutnya ya. Jadi di saat memang mungkin database yang dimiliki sudah hilang seperti itu. Tadi sudah dijelaskan ya apa saja fitur-fiturnya gitu. Mungkin selanjutnya Mas Jonet berikan mungkin tips dan trik atau apa sih yang harus diperhatikan gitu untuk menghindari kesalahan ketika membuat bukti Ya, ini potong. kesalahan apa ya? Kesalahan membuat bukti potong. Ya mungkin terkait dengan import data ya. Jadi kalau mau melakukan import data menggunakan format Excel ini, jadi kalau bukti potongnya itu sudah terbentuk ya, maka hanya data pegawai yang belum kebentuk bukti potongnya saja yang diimpor. Jadi jangan nanti ditakutkan nanti kalau yang sudah kebentuk kemudian diimpor lagi ya, hasilnya double bukti potong gitu ya. Ini untuk kasus SPT pembetulan Pak Janet ya? Ya SPT pembetulan normal juga itu juga. Jadi kan kadang ada wajib pajak yang impornya secara bertahap, status data dulu, kemudian berikutnya gitu ya, ya. jadi tidak secara langsung gitu kan. Nah, itu jadi kan kalau status ini sudah kebentuk bukti potongnya, yang status tadi sudah nggak perlu diulangi lagi impornya, status berikutnya yang belum. Kemudian terkait dengan NIK juga, NIK ini pastikan untuk yang karyawan atau pegawai yang sudah punya NPWP ya itu juga pastikan NPWP-nya sudah dipadankan dengan NIK supaya nanti tidak menemui kendala ketika proses validasi gitu ya. Termasuk nanti input NIK-nya itu juga pastikan presisi sama benar gitu ya. Jangan sampai misalkan NIK 351 gitu, sekian itu di input 357. Nah ini nanti juga terkendala nanti di proses validasinya. Dan juga yang sering ditemui itu adalah NIK tidak ditemukan gitu Pak. Nah, walaupun itu sebenarnya namanya ketika input nama itu sudah benar, NIK-nya sudah benar, tetap masih belum ditemukan. Nah itu kan ya itu solusinya adalah konfirmasi ke Dukcapil gitu ya. Artinya bisa jadi data yang diberikan Dukcapil ke DJP itu belum termasuk NIK tadi yang tidak ditemukan tadi. Jadi perlu konfirmasi kembali ke Dukcapil. Terima kasih. Mungkin itu ya kawan pajak yang bisa disampaikan terkait dengan penambahan fitur aplikasi import PPh 2126 versi terbaru yaitu versi 1.2. Terima kasih Pak Roni dan Mas Yonet atas ilmunya, sharing ilmunya. Kawan pajak jangan lupa untuk follow juga ya semua akun media sosial KPPPL4, ada Twitter, Facebook, kemudian Instagram juga di @pajakpma4. Sekian podcast kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.